berarti kan? Dan tepungnya kan? Ada ya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga, sehat semua buat kakak-kakak semua. Terima kasih pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk mendampingi kakak-kakak semua dalam suatu program yang dilaksanakan oleh BBGP Jawa Barat, yaitu tentang PKG PJOK ya, di mana PKG PJOK ini adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kompetensi khususnya kita sebagai guru olahraga, seperti itu ya. Dan saya juga ucapkan selamat, mungkin di sini ada rekan-rekan semua yang kakak-kakak semua yang ikut ke plotting PPG ya, baik tahap 1, tahap 2 ataupun tahap ketiga. Saya ucapkan selamat, semoga lancar sampai di akhir ya. Jangan istilahnya apa ya, jangan merasa terbebani dengan mengikuti kegiatan PKG PJOK ini. Kita merasa seolah-olah menjadi beban, karena kita juga sekarang lagi plotting PPG seperti itu ya. Karena pada dasarnya apa yang menjadi ilmu itu insya Allah bisa bermanfaat, khususnya buat saya dan umumnya buat kakak-kakak semua di sini ya. Baik, izinkan saya untuk melakukan share screen ya. Sebentar. Apakah sudah tampil? Belum, Pak. Di saya belum, Kak. Sudah tampil belum? Belum. Belum. Baik, kita coba lagi ya. Ini sinyalnya agak jelek. Sudah muncul belum? Ada nggak? Ada nggak di kakak-kakak semua muncul? Ada, Pak. Apakah sudah muncul? Sudah. Sudah, Kak. Ada? Sudah, Pak. Ada ya. Baik, kita mulai saja. Kali ini adalah pertemuan pertama kakak-kakak dengan saya ya, di mana untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK ya. Di sini selamat datang Bapak dan Ibu peserta PKG PJOK, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik. Kenalkan, nama saya mungkin sebagian sudah kenal ya, ada Kak Rizky, mungkin Kak Riki juga. Di sini nama saya Indra Setiawan SPD ya. Saya adalah salah satu guru mata pelajaran PJOK di salah satu sekolah dasar yang ada di Kecamatan Majalengka, tepatnya di SDN Majalengka Wetan 8. Ya. Jadi kalau ditanya di mana letak sekolah SD Majalengka Wetan 8, mungkin kakak-kakak semua ada yang belum tahu, karena memang lokasinya di tengah kota tapi agak sedikit terpencil ya.
Mungkin Kak Rizky sudah tahu ya Kak Rizky ya, lokasinya sedikit terpencil. Tadi Ya, sedikit terpencil. Di belakang SMP Negeri 2 Majalengka. Jadi bahkan beberapa dari dinas pun atau pengawas ada yang belum tahu tempat SD Majalengka Wetan 8 itu di mana sih gitu ya. Alhamdulillah saat ini saya mulai mengajar itu pada tahun 2012 dan alhamdulillah sudah ASN juga pada tahun 2020 P3K tahap 1 ya. Kemudian untuk sertifikat pendidik alhamdulillah sudah juga pada tahun 2020. Dan kemudian terakhir saya mengikuti kegiatan program guru penggerak angkatan ke-8 9 ya. Alhamdulillah sudah selesai dan baru saja sekarang saya melaksanakan kegiatan PKG PJOK dan alhamdulillah sekarang diberi kesempatan untuk menjadi fasilitator di Kabupaten Majalengka ya. Mungkin itu sedikit perkenalan dari saya. Oh ya, untuk tempat tinggal saat ini saya tinggal di Desa Lewi Kidang, tepatnya di Perum Giri Jaya Asri, Desa Lewi Kidang, Kecamatan Kasokandel ya. Kecamatan Kasokandel, mungkin kakak tahu di mana Kasokandel gitu, Lewi Kidang. Caket ke Gunung Tilu. Istilahnya ada ya, caket ke Gunung Tilu. Rorompok abdi mah. Selanjutnya, nah di sini tadi saya sudah ibaratnya memperkenalkan diri ya. Sekarang mungkin giliran kakak-kakak semua untuk memperkenalkan diri. Silakan kakak-kakak semua bisa menuliskan namanya dan boleh memilih salah satu benda hidup atau benda mati yang dapat menggambarkan Anda ya, atau kakak-kakak semua. Nah, kenapa kakak-kakak ini memilih benda itu atau benda mati atau benda hidup itu gitu ya. Silakan di kolom chat kakak-kakak semua mengetikkan nama sekaligus benda yang kakak-kakak semua pilih, silakan. Kolom chat ada di sebelah kanan ya. Namanya siapa? Kemudian kakak-kakak semua boleh memilih benda, salah satu benda, mau benda hidup ataupun benda mati, silakan ya. Itu yang dapat menggambarkan karakteristik kakak-kakak semua. Silahkan. Ada yang sudah? Silahkan. Boleh Kak Riki, Kak Rizky, Kak Ridwan, Kak Muhammad, Kak Nisa. Pokoknya semuanya silahkan. Boleh mengetik di kolom chat. Oke, itu sudah ada. Iki Saiful Arif, benda topi. Kenapa topi? Suatu benda yang bisa digunakan sebagai pelindung dan fashion atau obat jantung. Luar biasa. Pantes ya Kak Riki tadi pakai topi terus ya. Obat jantung katanya ya. Hobi Pak, hobi juga Pak. Ya boleh Kak, boleh. Nggak apa-apa. Biar suasananya nggak terlalu canggung gitu, nggak apa-apa. Lanjut aja. Kacamata bisa membantu penglihatan. Sepatu karena beda yang selalu dibutuhkan oleh kita dalam melindungi kaki kita. Oke. Memperjelas mata pencaharian yang jelas Kak Rizky. Karendi Maulana, air suka mengikuti arus mengalir dengan apa adanya. Pak Andrean mah biasanya kacamata. Mereka tinggal di sakanya Pak Andrean.
ngangge mata opat kata kacirinya, kepenting dua itu. Ya. Baik, ditunggu ini yang kakak-kakak perempuan nih belum muncul. Baru ada Kak Neneng. Kak Neneng untuk bendanya apa nih? Kak Neneng Nur Leliah. Nama bendanya apa? Silakan. Baik, sambil ini boleh Kak Andre, ini Kak Riki ya, Kak Riki. Boleh dijelaskan dulu Kak Riki. Perkenalan sambil menjelaskan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, rekan guru hebat ya. Perkenalkan, nama saya Riki Saiful Arif. Tempat tinggal saya di mana ini? Kecamatan Palasa, Pak. Tepatnya di Desa Cisambang. Alhamdulillah juga bisa bersilaturahmi lagi dengan Kang Rizky nih, yang dulu lebih kenal di kita tuh pertama kenalan, kita kenal dengan Kak Rizky itu di Sekolah Penggerak 1, Pak ya? Iya, Sekolah Penggerak Angkatan 2, Pak. Angkatan 2, benar, Angkatan 2. Cuman saya belum di guru penggeraknya belum berhasil lah, nanti mungkin di sesi berikutnya. Kenapa saya memilih topi? Ya itu karena sebagian hobi saya dan sebagai fashion juga sih Pak sebetulnya. Seperti itu, dan sebagai pelindung dari panas matahari. Seperti itu. Oke, keren. Sekian Pak. Beri dia, beri dia, beri dia, wow, 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 ya. Keren buat Kak Riki sebagai passion ya. Memang saya dulu pernah mendengar gitu ya dari salah satu senior saya di waktu PPG, katanya sebagai guru olahraga itu harus memiliki ciri khas, katanya gitu ya. Ciri khas. Ciri khasnya itu biasanya kadang-kadang ada yang pakai kacamata gitu ya. Kadang-kadang ada yang pakai topi, kadang-kadang ada yang celananya jeans atau gimana lah. Pokoknya intinya ini karakter Pak Anung katanya gitu, guru olahraga seperti itu ya. Jadi memang kalau guru olahraga itu biasanya punya karakteristik tersendiri dibandingkan dengan guru-guru yang lain seperti itu ya. Tepuk tangan buat guru olahraga dong. Oke, selanjutnya mungkin bisa berbagi juga dari ini ada Kak Siska nih, Kak Siska Selviani, boleh memilih matahari. Bagaimana nih Kak? Boleh berbagi Kak, silakan. Mantap, matahari menyinari bagi seluruh alam. Halo Kak Siska. Kak Siska, halo. Enggak ada, boleh. Ini ada juga Kak Diah nih, Kak Diah. Sadia memilihnya kacamata sama kayak Kak Andre, cuman beda ya. Karena bagaikan nyawa yang tidak boleh terlepas. Wah, luar biasa sekali. Ini maksudnya gimana ini Kak Diah nih? Mana Kak Diah? Boleh dong sedikit berbagi buat kakak-kakak di sini nih. Iya Kak, salam kenal. Iya. Ya, milih kacamata karena itu yang selalu dipakai Kak. Karena kalau nggak pakai kacamata rasanya sempit banget dunia teh. Gitu ya. Ternyata. Gimana Kak? Ya kalau nggak pakai kacamata pandangan nggak pernah jelas Kak. Soalnya ya gitu deh. Tidak bisa jauh-jauh dari kacamata. Oke. Jadi intinya kacamata buat Kak Dia ini udah sebagai iya sangat-sangat penting. Yang sangat penting ya, karena memang dipakai untuk kegiatan sehari-hari ya, khususnya dalam
kegiatan menilai mungkin ya dalam proses pembelajaran gitu ya. Iya, Kak. Kalau tidak memakai kacamata, kemungkinan tidak bisa berjalan dengan baik. Iya, Kak. Baik. Seperti itu. Oke, terima kasih buat Cadia. Kemudian nih ada Kak Ridwan. Kak Ridwan Abdul Aziz memilih bola ya, mau bola besar ataupun bola kecil, bermanfaat buat permainan dan mengeluarkan keringat. Nah, ini luar biasa juga dari Kak Ridwan ya, untuk sebagai guru olahraga tentunya bola besar dan bola kecil ini bukan hal yang bukan hal yang awam gitu ya, buat semua guru olahraga itu semuanya sudah mengenal gitu ya. Cuman bagaimana kita bisa memprosesnya menjadi sebuah atau menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat. Seperti itu. Makanya dibentuk sebuah permainan ataupun kegiatan keolahragaan seperti itu. Kemudian untuk Kak Reza Triadi, ya ini menarik nih, motor. Alat untuk pergi ke sekolah. Oh, boleh deh, ini satu lagi Kak Triadi Reza. Silakan Kak Triadi. Kenapa alasannya memilih sepeda motor? Silakan. Halo? Kak Reza. Iya Kak, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Triadi dari SDN Kelapa 23, Kecamatan Lembah Sugih. Alasan saya memilih benda motor karena sekolah dari rumah ke sekolah lumayan jauh, jadi saya menggunakan alat transportasi motor untuk pergi ke sekolahnya. Begitu Kak? Oke, luar biasa sekali ya. Kak Reza ini memilih sepeda motor sebagai alat transportasi untuk pergi ke sekolah. Karena mungkin jaraknya jauh ya Kak? Kak, lumayan jauh. Kira-kira berapa menit Kak dari rumah ke sekolah? Ada 2 menitan lah, 3 menit. 3 menit, tapi kalau jalan kaki jelas tidak mungkin 3 menit ya? Tidak mungkin Kak. Terlalu jauh. Baik, terima kasih untuk Kak Reza. Kemudian ini ada juga Kak Riki Purnama, memilih jam tangan sebagai pengingat waktu sholat. Nah, betul sekali, sebagai muslim tentunya kita tidak boleh lupa untuk kewajiban kita ya, yaitu melaksanakan sholat. Jadi intinya memilih jam tangan selalu mengingat akan waktu. Maka kepada kakak-kakak semua bahwa waktu itu sangat berharga, jadi makanya jangan disia-siakan ya. Seperti itu. Baik, izin saya lanjutkan ya kakak-kakak semua untuk slide berikutnya. Nah, ini agenda kita selama 90 menit ke depan, yaitu yang pertama 10 menit itu tentang perkenalan fasilitator dan peserta, tadi sudah. Kemudian pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik selama 15 menit, kemudian ada pengantar, lakukan modul 1.1, kemudian ada pemetaan harapan dan kekhawatiran, kemudian ada kesepakatan kelas, kemudian ada perkenalan fasilitator dan peserta. Ini sebenarnya sudah tadi di awal. Baik, untuk selanjutnya, nah di sini tujuan sesi materi orientasi tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Kak Gagan ya, Kak Gagan tadi waktu pembukaan gelombang kedua PKG PJOK ini tentang orientasi. Mungkin kita akan bahas sedikit lagi sepintas saja, yaitu tujuan dari sesi materi orientasi ini yaitu pertama adalah fasilitator dan peserta itu bisa saling mengenal. Kemudian yang kedua adalah peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan tadi sudah dijelaskan sepintas oleh Kak Gagan. Kemudian ada peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Kemudian peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang nah, ini adalah tujuan dari sesi materi orientasi program ini ya. Kemudian baik, kita sambil diskusi aja ya kakak-kakak semua.
Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Mungkin silakan Bapak dan Ibu atau kakak-kakak semua ini bisa menjawab di kolom chat atau berdiskusi dengan fasilitator lain. Boleh ditulis aja di kolom chat apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Silakan untuk kakak-kakak semua menuliskannya di kolom chat. Menjaga jiwa. Kak Ridwan ya, menjaga jiwa yang sehat. Oke. Ya, Karebol ini boleh dibaca satu-satu. Karebol membugarkan siswa dan menyehatkan tubuh. Kak Rizky, tujuan agar siswa aktif bergerak dan memahami peraturan-peraturan olahraga. Nah ini saya tertarik nih dengan Kak Muhammad Wahidin. Boleh berbagi. Menurut saya tujuan PJOK di sekolah yaitu untuk membentuk karakter sportif sesama manusia dan menjaga badan supaya bugar. Boleh Kak Muhammad Wahidin berbagi dong di maksud dari penjelasan kakak ini apa gitu. Silakan. Mana Kak Muhammad? Siap, kedengeran? Yap, ada. Ya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Wahidin, biasa dipanggil Wahidin dari SMP Negeri 1 Maja. Ya, siap. Kenapa PJOK untuk membentuk karakter sportif? Menurut saya dalam pembelajaran PJOK itu ada makna atau ada nilai yang didapatkan oleh siswa, yaitu tentang sportif atau mungkin saling membantu atau saling menguatkan gitu. Contohnya dalam olahraga permainan yang berbentuk kerjasama seperti itu. Terus di dalam pembelajaran juga saya suka menyisipkan tentang rasa-rasa tenggang rasa, terus rasa saling menghargai sesama teman gitu. Seperti itu, Pak. Contohnya kan kalau di SMP kan bercandanya udah agak sedikit ke arah gimana gitu ya, Kak. Ya. Jadi di sana saya sampai dalam pembelajaran suka menyisipkan tentang pemanasan yang menjurus ke arah untuk kerjasama, misalkan itu seperti itu mungkin. Terima kasih. Baik Kak Wahidin ya, luar biasa. Beri dia beri dia beri dia wow, wow, wow. Oke, luar biasa buat Kak Wahidin ya. Memang tentunya setiap pembelajaran di penjenjang itu berbeda ya. Dari mulai SD juga berbeda Kak. Makanya ada SD kelas bawah, ada SD kelas atas. Kemudian SMP, kemudian SMA. Semakin tinggi tingkatannya justru semakin besar tantangannya, seperti itu ya. Mungkin yang terjadi di peserta didik yang dialami oleh peserta didik dari Kak Wahidin ini tentang sportivitasnya mungkin rasa sportivitasnya sangat kurang, sehingga Kak Wahidin berupaya nih bagaimana membentuk sebuah pemanasan yang bisa menjurus kepada hal pemanasan yang karakter yang baik gitu ya, karakter siswa yang baik. Kebetulan juga Kak Fasilitator, mohon maaf, kebetulan juga di SMP 1 Maja itu kelasnya
dipisah, perempuan, laki-laki, seperti itu. Oh, seperti itu. Nah, ini juga menjadi satu tantangan ya. Satu tantangan kita sebagai guru PJOK. Karena memang kalau di ini biasanya swasta ya, Kak? Saya SMP Negeri 1 Maja, Pak. SMP Negeri 1 Maja. Kita SMP berbasisnya Negeri 1. ya kayak pesantren sih. Jadi laki-laki, perempuan seperti itu. Luar biasa ya. Ini justru menjadi satu tantangan nih buat Kak Wedin, bagaimana tentunya pola pembelajaran juga harus benar-benar dibentuk dengan sangat sangat rapi gitu, sehingga tidak mengganggu istilahnya yang menjadi tujuan dari sekolah itu gitu ya. Makanya ini luar biasa. Tapi untuk saat ini adakah tantangan yang dialami oleh Kak Wahidin ini selama menjadi guru olahraga yang membagi seperti itu? Jelas ada, jelas. Nah, contohnya mungkin bisa berbagi nih buat teman-teman. Kalau juga. di kelas laki-laki itu sportivitasnya kurang menurut saya. Jadi kalau di kelas perempuan itu sportivitasnya kurang. Kenapa? Ketika si teman tidak bisa melakukan contoh passing bawah dalam permainan bola voli, si anak tersebut malah diketawakan dan abi mah tetiasa Bapak gitu. Tapi kalau di kelas laki-laki, ketika si anak tidak bisa passing bawah, dia dikasih tahu, "Yeuh, passing bawah teh kieu tah, tingali pawahin cenah ieu leungeunna teh kieu, kakina teh kudu kieu tah." Jadi di kelas laki-laki mah sudah tidak jaim. Beda dengan kelas perempuan. Itu seperti itu Pak, mungkin tantangannya. Terus kalau mungkin kelas perempuan tahu sendiri Pak kalau olahraga seperti apa Pak. Duh, ya Allah. Ya, oke. Luar biasa ya. Ya semoga ke depan Kak Wahidin ini bisa membuat sebuah terobosan baru lah, atau terobosan baru bagaimana menyusun sebuah pembelajaran yang menarik khususnya kepada keadaan kondisi siswa yang terbagi dua. Jujur kalau saya belum pernah mengalami hal yang seperti itu ya Kak, karena kalau di negeri itu biasanya udah nyatu aja gitu ya, laki-laki perempuan gitu kan. Terus mungkin tantangannya sih pasti ada aja gitu ya, misalkan ada siswa yang dibully oleh teman-temannya gitu kan, Nah, dia jelas, tidak bisa jelas. gitu kan. Kadang-kadang ada, itu menjadi tantangan buat kita semua, supaya bagaimana supaya siswa atau peserta didik tidak menjadi bulian teman-teman yang lain gitu. Nah itu mungkin menjadi salah satu contoh aja gitu ya. Ya, baik. SMP. Ya gimana Kak? Ya udahlah, lanjut Kak. Yang curhat. Siap. Nanti masih panjang ya Kak, nanti masih panjang, kita lanjut dulu ya. Oke, selanjutnya, apakah betul PJOK itu untuk prestasi? Nah ini gimana nih jawabannya? Langsung saja boleh dijawab. Betul apa tidak? Bisa betul, bisa tidak. Bisa. Kalau saya pribadi sih tidak Kak. Betul, bisa tidak. Maka Kak Wahidin kayaknya bisa memaparkan hebat. Soalnya guru berprestasi. SMP-nya juga mantap. Boleh ditulis di kolom chat, boleh ditulis di kolom chat, boleh betul atau tidak, tinggal jawab betul atau tidak gitu. Apakah betul PJOK untuk prestasi? Boleh tinggal dijawab betul atau tidak. Nggak boleh betul tidak, nggak boleh dua, jawaban satu aja. Kalau betul tidak gitu. Andrean masuk hayang W2, hiji. Yo, boleh, nggak apa-apa. Supaya kita di sini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya Kak, kakak-kakak semua. Insya Allah tidak ada yang benar, tidak ada. Kita justru akan menemukan, kita menjadi tahu nih arah tujuan kita nantinya kemana gitu. Dengan adanya diskusi seperti ini kan tentunya menjadi hal yang menarik buat kakak-kakak semua untuk menuangkan pendapat kakak-kakak semua seperti itu. Silakan aja dijawab Kak. Kalau menurut saya memang enggak, ya enggak gitu kan. Yang penting nanti ketika ditanya enggak, kenapa alasannya enggak gitu. Boleh? Kak Andre belum berani ini, Kak Andre belum ngomong ini. Kak Rizky. Iya Kak, gimana? Ya, jawabannya
Benar atau tidak? Betul atau tidak? Kalau menurut saya sih tidak untuk prestasi tergantung grup PJOK-nya sih. Kalau saya kan tidak karena anak-anak untuk bergerak aktif saja atau mengetahui peraturan-peraturan olahraga itu sudah cukup bagi saya. Yang penting anak-anak bekerja, bergerak aktif sepanjang hayat. Seperti itu, Kak. Baik. Eh, jadi perlu diketahui ya, Kak Andre, bahwa data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir ini, hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Jadi tidak ada di sini dimulai dari tahun 82 ya sampai 2018 perkembangannya itu mungkin bisa dilihat di grafiknya ya. Menurun gitu kan. Baru di tahun 2018 baru ada peningkatan. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian selanjutnya. Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Bisa. Betul atau tidak? Hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Ada yang mau berkomentar? Boleh Kak Siska kayaknya sudah siap. Boleh Kak Siska, boleh Kak Siska. Gimana? Suara emasnya, munculin dong suara emasnya ya. Silakan. Ada yang mau berkomentar? Silakan. Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Mungkin Kak Wahid, boleh? Cek. PJOK. Silakan yang lain aja. Cek. Cek. Ya ada, Kak Neneng ada. Bisa menambahkan sedikit ya Boleh, Kak Neneng. untuk Silakan. PJOK. Alhamdulillah. Bisa dijadikan sebagai hiburan. Perkenalkan, nama saya Neneng Nurailia, asal dari SDN Cingambul 2, Kecamatan Cingambul. Selamat sore buat bapak-bapak semuanya dan ibu juga ya. Maaf baru berkomentar sekarang. Di sana ada sebuah pertanyaan bahwa PJOK bisa dijadikan untuk hiburan ya. Ya bisa juga ya, karena di sana PJOK juga kita mempelajari juga bahwa PJOK pergerakannya ada permainannya juga. Permainannya contohnya di motorik geraknya ya, di lokomotor, non lokomotor itunya dan manipulatifnya ada kan permainannya di sana. Nah, bisa dijadikan untuk ajang hiburannya. Anak akan lebih bergembira jika anak dibawa atau diarahkan kepada permainan. Biasanya seperti itu mungkin bisa dijadikan untuk pembelajaran yang menyenangkan gitu hiburannya. Mungkin itu penambahkannya seperti itu. Luar biasa Terima kasih, sekali. Pak. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, keren ya buat Kak Neneng ya, luar biasa, suaranya merdu sekali dan memberikan masukan yang sangat bermanfaat buat kakak-kakak semua ya. Jadi memang benar bahwa PJOK juga nilainya bisa betul nilai hiburan. Kenapa bisa seperti itu? Ya dengan adanya nilai hiburan, seringkali kakak-kakak semua memberikan pembelajaran kepada peserta didik itu sifatnya supaya anak-anak tidak bosan. Makanya dibentuklah sebuah permainan-permainan ya yang menarik buat siswa, sehingga siswa merasa permainan itu menjadi sebuah permainan yang belajar lebih menyenangkan bermain seperti itu ya. Baik, selanjutnya apakah betul PJOK untuk kebugaran? Betul. Betul ya.
Tapi kenyataannya beberapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti dan atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Apakah terasa di sekolah-sekolah kakak-kakak semua? Ya, Gimana, Pak? sama aja. Betul. Nah, Betul. tadi kan PJOK itu sebagai untuk kebugaran. Kenyataannya beberapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktunya sebagai kerja bakti atau bahan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai kebugaran. Betul. Apakah betul tujuan kebugaran tersebut apa ini? Ya, jelek. Betul. Dengan PJOK? Betul, Pak. Betul. Apakah bisa, mungkin Kariki bisa menceritakan pengalamannya terkait dengan PJOK sebagai kebugaran ini bagaimana? Boleh Kariki berkomentar sedikit? PJOK sebagai kebugaran, Pak ya? Ya, betul. Karena memang kita di sini sebagai guru PJOK itu membentuk suatu siswa itu dalam aktivitas pembelajaran tersebut pastilah menciptakan suatu kebugaran, Pak. Ya. Kebugaran jasmani seperti itu, Pak. Dan waktu yang ada di mata pelajaran PJOK sering juga itu yang dijadikan mata ini apa digunakan kegiatan lainnya seperti bebersih, senam lagi. Bebersih lagi. Jadi mungkin yang dialami oleh Kariki ini mungkin termasuk di saya sendiri memang biasanya menggunakan pembelajaran PJOK untuk mencapai tujuan aktivitas yang lain gitu ya. Ada di sekolah saya pun sama seperti itu. Namun kita ke depan tidak boleh seperti itu kalau kita sudah mengenal tentang PKG PJOK ya, Kariki. Bagaimana kita merubah paradigma yang seperti itu bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, disinilah. Cek. Makanya akan ada tantangan utama dalam pendidikan PJOK ini. Yang pertama yaitu krisis identitas. Nah, kesulitan mengidentifikasi siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best integrated of the world cell. Ya, ini pada tahun 2019 oleh Ward et al. Kemudian krisis fokus di mana bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Ya, ini adalah tantangan kita sebagai guru PJOK ke depan. Ya, krisis identitas, krisis arah, kemana nih kita membawa PJOK atau olahraga ini mau dibawa kemana gitu. Kemudian krisis fokus ya. Terlalu banyak tujuannya, terlalu banyak capaian yang harus kita capai, sehingga kesulitan juga bagi kita sebagai guru untuk mendapatkan atau mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Seperti itu. Kemudian kita membutuhkan rekonsepitulasi PJOK sebagai pembelajaran dan manajemen peserta didik ya. Tujuan utama PJOK yaitu mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga dan bermain secara aktif. Ini yang harus kita jadikan landasan kita terkait dengan tujuan utama dari pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kemudian selanjutnya PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak ya. Ada involving, engaging, having fun dan enjoying ya.
tidak hanya terlibat, tapi juga berkomitmen, berperan. Enjoying tidak hanya bersenang-senang, tapi menikmati gerakan. Ya, seperti itu. Perbedaan antara involving engineering, having fun dan enjoying. Ya, seperti itu. Kemudian perkembangan pembelajaran PJOK. Nah, ini kondisi saat ini. Tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Ini saat ini seperti ini ya. Yang diharapkan guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Ya, tuntutannya ya. Jadi diharapkan guru PJOK yang memfasilitasinya gitu ya untuk ke depan itu. Kemudian praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Nah, kondisi yang diharapkan adalah pembelajaran ini untuk semua peserta didik. Jadi tidak ada yang namanya genderisasi, apalagi berdasarkan dengan bakat, berdasarkan dengan bentuk fisik, anu gondrong mah agak diperhatikan, yang botak tidak diperhatikan, yang hitam diperhatikan, itu sudah tidak ada ya. Kita semua diharapkan untuk selalu dalam kegiatan pembelajaran itu semua peserta didik tidak boleh dipilah-pilah. Kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Nah, untuk yang diharapkannya yaitu pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Ini adalah kondisi yang diharapkan oleh kita sebagai guru PJOK. Ya. Kemudian tujuan dan dampak program. Nah, terkait dengan tujuannya yaitu mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus secara mandiri maupun berkelompok. Kemudian yang kedua, meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Nah, ini adalah tujuan dari kegiatan PJOK ya. Kemudian pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Kemudian peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Ini adalah capaian yang diharapkan dari kegiatan PKG PJOK ke depan ya. Jadi kakak-kakak semua diharapkan sebagai guru bisa mengampu PJOK sebagai alat untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat kepada murid secara bermakna. Ini yang diharapkan dari program PJOK ini. Ya. Sedangkan untuk peserta didiknya diharapkan peserta didik seluruh Indonesia secara mandiri dan berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Ini yang diharapkan ke depan. Selanjutnya, ini untuk pengantar modul, sebenarnya bukan 2.1, 1.1 ya. Nah, kita sudah memasuki pembelajaran 1 ya, konsep dan yang pengajar PJOK yang efektif ya. Lakukan. Pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan Bapak atau Ibu melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Tugas Bapak atau Ibu adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah, tempat Bapak Ibu berdasar perencanaan pembelajaran tersebut. Silakan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang Bapak atau Ibu sedang lakukan. Ya. Di sini aspek teknis yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam tugas praktik ya nanti, yaitu nanti praktikanlah kegiatan pembelajaran berdurasi 30 menit ya. Secara natural saja, tidak usah diedit-edit macam-macam lah, natural saja. Kemudian mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian rekam praktik mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Ya, ini bisa digunakan juga nanti untuk yang ikut PPG, karena ada juga
proses pembelajaran seperti ini. Ya, sama 30 menit. Jadi boleh nanti dipakai juga untuk TPG gitu ya. Kemudian yang kedua, sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik dalam kelas. Bapak atau Ibu dapat menggunakan penyangga 3 kaki atau tripod ya, dengan sudut pandang tetap, atau dapat meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu mengambil gambar. Apapun teknik pengambilan gambarnya, keseluruhan peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara visual. Nah ini. Kemudian yang ketiga, suara guru harus terekam jelas. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon atau wireless ya. Nah, Bapak Ibu dapat melakukan secara online di mana proses pembelajaran dilakukan dengan aplikasi Google Meet atau Zoom, dapat memanfaatkan headset dengan telepon genggam yang terhubung online dan direkam melalui aplikasi tersebut. Tentu saja rekaman visualnya juga dengan device yang online. Ya. Kemudian yang keempat, unggah perencanaan RPP atau modul ajar tersebut di LMS. Ya. Batas waktunya untuk gelombang 1 8 Oktober 2024 dan untuk gelombang 2 ini adalah 22 ya, 22 Oktober. Ya. Jadi masih ada waktu. Ini untuk tugas kakak-kakak ke depan ya. Masih lama untuk modulnya atau RPP-nya boleh disesuaikan dengan pembelajaran saat ini saja. Baik, selanjutnya terkait pemetaan harapan dan kekhawatiran. Tadi terkait tugas ya yang akan Ibu buat nanti berbatasan di waktu pada tanggal 22 Oktober nanti. Ini tugasnya ya. Masih lama lah. Masih bisa konsep-konsep dulu, bikin-bikin rekaman-rekaman dulu gitu ya. Boleh nanti di grup selesai ini bisa sharing terkait tugas itu ya, terkait tugas yang ini. Baik, selanjutnya pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta pendidikan program PKG PJOK. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Ya. Nah, mari memetakan harapan dan kekhawatiran. Nah, di sini boleh kakak-kakak semua kemarin sudah dicoba Figma-nya, udah login belum? Belum, Kak. Belum, boleh nanti Belum, sebentar. Pak. Saya stop dulu ya. Stop dulu. Kita akan buat sebentar. Nah ini. Baik, apakah kakak-kakak udah ada linknya di situ? Di chat? Silakan diklik dan dijawab. Terlihat? Sudah terlihat kakak-kakak? Sudah ada, Kak. Sudah. Oke, Proses. silakan kakak-kakak semua jawab. Ya. Nah, silakan. Caranya tinggal dipilih aja. Ini ada gambar sticky note, kelihatan sticky note-nya kelihatan? Boleh nanti saya share.
Barangkali ada yang belum terlihat. Masih nguir. Nah, sticky note-nya boleh. Nah, itu yang di kakak-kakak semua tinggal pilih saja di samping gambar pensil, gambar spidol atau pensil itu. Tinggal ditarik saja ke atas. Tinggal ditarik saja ke atas. Ininya ditarik ke atas, disimpan seperti ini. Kasih nama, misalkan nama siapa gitu ya. Rizky misalkan di sini. Nah, seperti ini. Ya. Tinggal ditarik. Ini warnanya bebas mau yang mana saja ya. Ada pink, ada biru. Ini nggak usah ditarik, yang ini nggak usah ditarik ya. Nggak usah ditarik. Nah. Bentar, ini kehalangin ya. Nah, supaya nggak ngalangin. Nah, apa harapan Bapak Ibu yang ingin didapatkan selama pendidikan PKG PJOK? Silakan ditulis. Kemudian kasih nama dulu ya, kasih nama dulu supaya terlihat. Saya mah layar komputernya masih putih, belum keluar yang kayak gitu. Masih putih? Boleh tinggal ditarik saja sticky note-nya, kemudian ditulis. Nah. Ininya jangan ditarik ke sini, di sini aja. Nah. Nah, ini ada yang sudah nih. Kak Rizky sudah. Pak Ridwan sedang menulis. Pak Randy. Silakan yang lainnya. Nah, ini nggak usah supaya nggak kelihatan. Di sharing apa? Di mana ini nulisnya, Pak? Ini di sini, di sticky note. Oh, sticky note ini yang ya, yang gambar pensil, boleh di situ. Nah, ya, ini kan ada tiga pertanyaan. Nah, aset jawab satu-satu ya, pakai sticky note ini. Kak Rizky mana? Kak Rizky belum ada. Nih Kak Randy nih, udah kelihatan tuh Kak Randy. Saya masih bingung. Nah, udah. Belum bisa. Ada yang menggunakan handphone? Kalau Enggak, pakai handphone nggak bisa. Kak, rada gaptek, gimana nih teh? Sticky note-nya teh. Pakai handphone mah berarti nggak bisa, Pak ya? Kalau handphone nggak bisa.
Oh, siap, siap, siap. Sudah gini gimana? Kalau yang handphone diketiknya di chat aja ya, yang menggunakan handphone di kolom chat aja. Sticky note saya di mana? Ini gimana sticky note saya? Ini sticky note-nya boleh ambil aja yang mana aja, Kak. Yang mana aja? Pertanyaannya, boleh. mana pertanyaannya teh? Tuh Kak Ridwan udah tiga menjawab. Kak Ridwan, Kak Siska baru gambarnya saja, belum ada. Di bawah KDW itu Ini gimana ini? Aduh, mohon maaf kakak, nggak ngerti kakak. Gimana kakak? Maaf. Itu gimana? Nah, Kak Wahid punya saya, jangan ditarik-tarik. Hei kumaha? Aku tidak tahu. Sama. Gitu gimana ya? Ketiknya kumaha? tinggal klik kanan, ini ditarik dulu sticky note-nya, simpan di sini. Udah itu langsung otomatis ngetik. Oh. Gitu, tinggal ditarik aja. Jangan pensil, yang ditariknya jangan pensil. Sticky note di pinggirnya. Oh. Materi jadi hilang Kak. Aduh. Materinya hilang, ada ini itu. Jadi hilang, Mana di ya laptop nang balik ke BPJS jadi Gambar pensilnya nggak ada. Gambar pensil ini ada gambar pensil. Nah, pertanyaannya teh di mana nggak kelihatan. ini ada. Nih, pertanyaannya ada. Apa itu teh? Ini Kak Ridwan udah. Nggak muncul, sumpah. Saya pindahin. Nah, udah. Ayo. Berbagi yang kita atas iya nya? Kak Andrean sudah ketemu belum? Belum. Ini teh gimana ya? Teh gaptek Ini teh malah nambah-nambah. Aku malah sok narik-narikmu orang. Malah mengadat yang saya mah ini laptopnya juga. Ini punya saya. Terlalu banyak. Ini tes sticky note-nya mah udah bisa naik ke atas, cuman pertanyaan nanti nggak ada. Ini juga udah sticky note nanti udah 10 juga, tapi kecil kumaha digedean. Tinggal ditarik, kan tinggal ditarik aja. Ini mana tulisannya? Ada nggak? Oh, kadinya kan itu. Tulisannya kemana? Nulisnya gimana? Ini tulisannya kemana? Ya, hadir. Bapak hilang. Tolong ditarik kita. Cariin. Ada yang narik tuh. Hilang. Pugu leungit dua ka mana eta? Biasanya sok ieu mah tinggal kandak mah kariki. Iya. Ada nggak? Nggak ada, Biasanya budak mau kada bolos ditarik suka dia. Siapa lagi ini Kan ada kayak gini. Ini siapa yang besar nih? Oh, Milo. Ayo. Mana tadi kata-katanya? Iya ini. hilang, Pak. Hilang. Atau bisa hilang. Mana kata-katanya hilang? Udah mau ini teh mau nulis pertanyaan, mau nulis jawaban tapi pertanyaan nanti tidak ada. Jadi apa yang harus aku jawab, ya Allah? Tenang, tarik nafas semuanya. Tenang. Keluarkan. Kalau nggak bisa, oke kita off dulu yang ini ya. Tutup dulu. Susah ya. Nah. Berhubung tidak ada. Bentar. Gambar.
Oh, bentar. Oke. Apa-apa nanti dulu. Baik, kakak-kakak boleh di chat aja, di kolom chat aja. Terkait 3 pertanyaan tadi ya, dijawab. Nanti saya share ulang. Saya share screen ulang. Silakan. Nah, ini ya. Nah, terkait materi yang ini. Silakan di kolom chat saja. Apa yang kasih nama dulu, apa yang harapan Bapak atau Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini. Kemudian yang kedua, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan. Ya. Satu pertanyaan, satu jawaban, Kak, Ya, atau ya. Ya. Dilangsungkan saja, apa yang satu pertanyaan, langsung aja satu pertanyaan, satu jawaban. Kelihatan nggak pertanyaannya? kurang besarin aja, Kak. Ini kelihatan. Udah Ya, ya? apa yang Ya. Kak Siska, harapannya ingin menambah pengetahuan lebih dalam tentang PJOK. Tantangannya, oke. Kak Riki, harapan ikut PKG PJOK agar mendapatkan pengetahuan sebagai dan bersilaturahmi. Ridwan, harapan tentu menambah ilmu terkait program. Kemudian tantangan dalam mencapai harapan tentu belum mengetahui tentang ya kontribusi terus mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Oke, luar biasa buat Kak Ridwan, semangat ya. Lanjut. Tentunya antara harapan dengan tantangan itu pasti akan selalu ada ya. Tergantung istilahnya bagaimana kita berupaya untuk senantiasa bisa mengalahkan tantangan itu sehingga bisa menghasilkan sebuah produk yang baik, yang bagus, yang bermanfaat seperti itu. Harapan saya ingin menambah pengetahuan dan wawasan dalam kegiatan mengajar. Oke. Pak Rizky, pengalaman dan ilmu baru, tantangannya waktu. Cara mengatasinya mengikuti program ini walaupun harus membagi waktu ya, pasti ya, apalagi yang mengikuti program plotting PPG ya, pasti kebagi pagi waktunya, apalagi yang ikut CGP juga. Adapun yang dengan kesibukan di sekolah, misalnya yang menjadi operator sekolah di sekolahnya, bisa jadi disibukkan dengan kegiatan ANBK lah, apalah, tentunya banyak
hal yang bisa menyita waktu kita. Namun asalkan kita bisa membagi waktu seperti yang dikatakan oleh Kak Rizky, insya Allah semuanya bisa terselesaikan dengan baik ya. Untuk Kak Diah, ini ada harapannya mendapat ilmu yang lebih luas lagi. Oke. Kemudian untuk Kak Riki, tantangan yang ada berbagai kegiatan yang sedang dijalankan ya. Kontribusi moga bisa mengikuti dengan baik dan bisa menerapkan di pembelajaran, menerapkannya mungkin ya, menerapkan di pembelajaran, insya Allah ya. Tantangan waktu dan rekan kerja. Nah, ini nih luar biasa nih. Ada ini dari Kak Muhammad Wahidin. Tantangannya kok ada rekan kerja nih, ada rekan kerja nih. Bagaimana nih maksudnya? Maksudnya boleh berbagi Kak Muhammad. Iya. Tantangannya di rekan kerja ya, karena tidak semua orang suka dengan kegiatan yang seperti ini, Kak. Jadi terlalu sibuk di luar, gitu. Maksudnya terlalu mengikuti pengetahuan atau terlalu sering mengikuti kompetisi-kompetisi yang seperti ini. Jadi kegiatan KBM banyak yang ditinggalkan. Nah, jadi di lingkungan saya yang ikut CGP yang seperti ini itu suka dipandang sebelah mata dengan, mungkin itu mah karena pribadinya dia ya, sibuk CGP tengajar gitu, jadi bahan omongan lah, jadi buat apa ikut yang begini-begini gitu, kan tugas kita emang mengajar. Iya memang benar tugas kita mengajar, tapi kan kita juga perlu pengetahuan yang baru, kita juga perlu belajar gitu. Mungkin itu mah ya tantangan yang dikatakan oleh Kak Wahidin ini memang benar seperti itu. Cuman gini loh Kak, buat saya prinsipnya seperti ini. Ketika kita itu memberikan pembelajaran itu kepada anak itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, zaman dulu dan zaman sekarang jelas berbeda. Zaman dulu nggak ada yang namanya gadget, nggak ada yang namanya HP, ya. Sekarang anak-anak zaman sekarang sudah mengerti apa itu handphone, bagaimana cara mengoperasikannya. Kalau kita tidak mengimbanginya, bagaimana kita bisa bisa bersaing dengan siswa-siswa kita gitu ya. Terus yang kedua terkait meninggalkan yang menjadi kewajiban. Tidak semua hal dipandang seperti itu. Apakah memang yang lulusan saya juga lulusan CGP? Apakah saya setiap hari meninggalkan siswa? Tidak. Sekarang aja kakak-kakak semua melakukan kegiatan PKG PJOK, ya. Apakah saya mengganggu aktivitas KBM kakak-kakak di sekolah? Enggak kan? Kita mulai dari pukul 13 jadi semuanya sudah pulang, semua sudah tidak ada. Bahkan saya kadang-kadang guru PJOK jam 10 sudah selesai. Sebenarnya jam 11, jam 12 sudah bisa sebetulnya. Cuman saya ambil jam 13 ya, mengingatkan butuh waktu buat makan siang, buat sholat gitu ya. Jadi saya ambil pukul 13. Mungkin nanti ke depan kalau ada masukan, Kak, gimana kalau pukul 4 saja tatap mukanya atau tatap mayanya? Boleh. Mau malam boleh. Ya, terserah. Itu nanti tadi seperti yang dikatakan oleh Kak Gagan, silakan itu sesuaikan dengan keadaan dan kondisi para peserta PKG PJOK. Saya hanya mengikuti saja gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi walaupun ada masukan seperti itu, Kak Wahidin tetap semangat ya. Tetap semangat, istilahnya jangan putus asa dengan adanya, wajarlah ada 1-2 orang. Kalau ada yang seperti itu, ajakin salam olahraga aja, Kak. Betul, salam olahraga. Ya. Karena ajak ngopi, ajak ngopi, betul, ajak ngopi itu ya. Kalau memang benar sih Pak, kalau menurut saya mah tambah lagi netizen. Betul. Benar Kak. Gakul sih. Dasar itu Kayaknya gakul gitu kan. Kan kalau dengan curhatan saya seperti ini pasti yang lain juga ngalamin dong di sekolah. Mohon maaf. Betul, hampir semuanya. Nah, Ya. Apalagi boleh sedikit berbagi pengalaman. Silakan. Boleh. Boleh. Boleh, Kak. Boleh.
dari lubuk hati yang paling dalam ini. Nah, ngomong saja, Siap Pak. Kak, siap Kak. Ya, Curhat dong. aja jadi saya belajar kenapa saya tadi bikin tantangan seperti itu karena CGP yang di sekolah saya itu CGP guru-guru yang sekarang sedang ikut itu suka dipandang sebelah mata terus suka diomongin bisa apa sih gitu, apa yang mereka buat gitu kan. Tidak ada perubahan kali ya. Nah, seperti ya mungkin seperti itu. Makanya saya sekarang beranikan di PKG pokona aing milu PKG kumaha ge belajar ulah jiga kos kitu wae gitu kan. Kudu aya perubahan seperti itu. Siap. Apalagi ya. gurunya di sekolah guru olahraga laki-laki sendiri yang duanya perempuan nih udah tuir-tuir kan. Iya kan. Sendirian ya laki-lakinya ya. Betul. Jadi minimal dengan kita tahu PKG PJOK ini kita bisa tahu ke arah mana tujuan kita itu. Jadi jangan sampai kita mengajar tanpa tahu tujuannya. Ke arah mana. Seperti itu. Apalagi sekarang nih ada ke depan nanti ada yang namanya backward design ya, backward design tentang tujuan itu ada di awal. Nanti akan kita bahas ya. Ini sangat menarik. Dulu waktu saya mengajar itu kan biasanya tujuan itu di akhir ya. Tujuan di akhir, perencanaan, proses, tujuan. Sekarang di balik program itu nggak ada, tujuan dulu di awal ya. Nah, ini akan sama seperti yang plotting PPG, ada materi yang seperti ini. Nanti mudah-mudahan kita bisa membukanya, bisa mendiskusikannya, bisa menjadi lebih luas lagi wawasannya terkait dengan backward design itu ya. Kemudian ini Kak yang paling utama tadi dikatakan oleh Kak Gagan ya. Kita ada waktu 7 hari Kak untuk tatap muka ya, luring. Nah, nanti kita akan kumpul-kumpul nih, nanti kita akan ngopi-ngopi bareng gitu ya. Sama seperti CGP Kak. Kalau dulu waktu saya di Lembang itu nginep Kak 7 hari. Nah, kalau kakak-kakak semua itu semuanya mungkin nanti akan pulang pergi selama 7 hari. Insya Allah itu diberi tugas langsung oleh Dinas Pendidikan. Jadi kakak-kakak walaupun tidak melakukan absensi bisa langsung mengisi SKP-nya. Karena ini langsung surat tugasnya dari dinas. Seperti itu. Alhamdulillahnya Andre. Jadi santai gitu ya. Ini yang paling di hotel. Tadinya mah pengennya mah kita nginep dalam satu hotel gitu ya. Nginep di mana gitu. Jadi berhubung ini kita dekat-dekat semua gitu ya. Ya udah mungkin pemerintah udahlah pulang pergi aja. Yang dekat juga kan ada itu. Nah. Gimana Pak Gagan? Luar biasa ya. Baik, kita lanjut nih karena udah nggak kerasa nih, udah 2:30 ya. Kita lanjut sedikit lagi. Ini udah terkait. Ini udah. Izin saya buka untuk materi yang kedua. Ya, untuk materi yang kedua. Ini tentang refleksi ya. Karena kita ini 2 JP ya sekarang itu. 1 JP-nya itu 45 menit ya Kak. Nah tadi kita masuknya jam 1:15. Jadi kita sampai jam 3 kurang 10 menitan lah. Nanti jam 3 kurang 10 menitan ya. Saya izin share screen untuk PPT yang kedua. Ini ya. Nah ini. Baik Kak ya. Yaitu tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK ya. Ini materinya. Kemudian, halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Okay, next.
Agendanya yaitu mengenal refleksi, mengapa dan apa, kemudian ada analisis cerita ya. Nah, belajarlah dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Ini kata siapa? Kata Albert Einstein. Seperti itu ya. Kemudian mengenal refleksi, mengapa dan apa. Ya, ini sangat menarik nih. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Jadi apa itu refleksi? Terus apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Nah, sekarang boleh deh kakak-kakak semua jawab. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Silakan. Merenung, Pak. Ditulis aja Merenung. mengapa penting, atau mau tulis. berkomentar sekaligus nggak apa-apa. Yang mau Pak saya mau langsung, atau Kak saya mau langsung berkomentar nggak apa-apa. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Silakan. Ada yang mau mencoba mengeluarkan suara emasnya? Penting Kak, menurut saya refleksi. Ya. Karena refleksi itu kan, jadi kita berpikir ke belakang ya Kak, apa yang telah kita capai di belakang, kemudian kita sekarang berpikir ke depan, supaya kita, misalkan di belakang banyak salah nih, kita merefleksi, oh di tukang teh orang guys nginjek lubang nu eta, berarti kaharep ulah nu eta deui, kudu kumaha urang teh kudu mempersiapkan kaharep teh gitu supaya ulah asup di kalubang, bukan seperti itu Kang? Mohon maaf ya Mas Sunda. Ya, memang seperti itu, betul ya. Jadi intinya refleksi itu adalah merubah apa yang terjadi sesuatu di belakang yang kurang baik menjadi lebih baik lagi di kemudian hari ya. Jadi itu refleksi itu ya. Kemudian apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Ayo. Apa? Merenungkan ke depannya Tentang pembelajaran. Hasil pembelajaran yang perlu ditingkatkan. Bagaimana dan mau dibagaimanakan gitu. Jadi hasil dari merenungkan dari hasil pembelajaran gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Pelan tapi pasti ya, kan Neneng ini suaranya merdu sekali ya. Jadi memang sebagai guru PJOK apa sih yang mau kita rubah gitu ya? Apa yang mau kita rubah gitu? Ya tentunya terkait dengan pembelajaran yang kita lakukan. Kalau dulu mah kita mengajar ke siswa seperti ini, ke depan mah mau seperti ini, karena seperti dulu mah banyak kekurangannya ya. Makanya diadakan refleksi seperti itu. Ya. Baik. Kemudian tindakan seorang guru. Nah, ini ada tindakan rutin ya. Ada tindakan reflektif. Nah, di sini tindakan rutin yaitu yang pertama mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi dan lain-lain, itu termasuk tindakan rutin. Refleksi perbaikannya, tindakan reflektifnya apa? Ya. Mengabsen dengan cara yang berbeda. Mungkin kakak-kakak biasa ngabsen gimana di sekolah? Cung hadir. Menanyakan siapa yang tidak hadir. Cung sanu teu hadir. Dengan satu persatu Pak di absen. Satu persatu siapa yang nggak masuk? Absen satu persatu. Cuma menanyakan siapa yang tidak hadir saja. Masuk, tanyakan siapa yang tidak hadir. Cung yang nggak masuk, Cung yang masuk. Bukan mencari alasannya kenapa tidak masuk. Gitu. Silakan Kak Rahmat apa? Kak Andrean. Kak Rahmat, bagaimana ini? Udah mengacungkan tangan? Kepijit mungkin ya? Iya Pak Rahmat. Kepijit. Kak Rahmat, ayo Kak Rahmat semangat. Ya, semangat. Oke. Mungkin ke depan kita biasanya mengabsennya monoton, mungkin kita bisa lebih interaktif lagi ya. Bisa lebih interaktif lagi dengan siswa. Misalnya gaya mengabsennya bisa diatur-aturlah seperti apa gitu. Kemudian yang kedua terkait menyampaikan materi, ya, menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Apakah kita sudah seperti itu di sekolah?
Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Kemudian meminta murid berbarisnya, meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan. Apakah hanya sebatas disuruh baris? Tidak, Atau tidak. beda? Oke, ada yang mau berbagi. Gimana nih? Kak Neneng, kalau Oke. ngebarisin siswa gimana? Kalau saya tidak selalu untuk berbaris ya, siswa, karena kalau untuk berbaris perasaan anak itu jadi monoton, begitu-begitu saja dan tidak ada, mungkin, bervariatifnya gitu. Biasanya kalau saya buat lingkaran gitu, silahkan dibuat lingkaran, nanti bertanya itu di waktu kita buat lingkaran. Kadang kalau di anak yang kelas rendah, saya biasanya tidak dibariskan, Kak. Langsung aja buat lingkaran, kita ajak bernyanyi ya untuk pemanasan pertamanya, tidak pada, kalau pemanasan kan kadang-kadang dengan gerakan-gerakan tertentu, kalau saya tidak gitu. Jadi anak dibuat bikin lingkaran, terus, dari pergerakan itu ya anak dibawa bernyanyi dulu, silahkan nanti dengan, lirik-lirik lagunya yang mengarah kepada gerakan berlari, berjalan, misalnya begitu, gitu. Kalau saya itu, gitu. Jadi biar anak bervariatif dalam memberikan pembelajaran gitu. Mantap, luar biasa sekali. Beri dia, beri dia, beri dia, Wow. Mantap, Bu Neneng. Ya beginilah, dengan adanya diskusi seperti ini kan kita bisa saling, berarti memang harus seperti itu. Karena anak-anak bosan nih monoton suruh baris, masa seperti itu aja gitu ya, nggak ada. Mungkin diajak permainan lah, tangkap bola nih baris, yang bisa nangkap sebelah sini, atau misalkan anak-anak yuk nyanyi sambil berbaris, macam-macam lah. Kita sebagai guru PJOK tentunya banyak referensi gitu ya. Kemudian yang terakhir, memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Nah, ini gimana nih kalau instruksi ke anak-anak? Kalau misalnya tadi disuruh baris, gimana instruksinya biasanya kakak-kakak semua? Cukup dengan tweet. Dengan satu periode langsung, alhamdulillah Pak, di kelas saya dengan satu periode langsung mampu anak-anak. Hebat. Yuk kita bermain anak-anak, bermain. Harus gini, satu peluit bisa membariskan. Kalau di sekolah saya khususnya kelas laki-laki menyuruh barisnya itu sambil bawa stick softball. Gimana tuh maksudnya? Jadi kalau saya ke lapang sudah bawa stick softball, kalian harus sudah berbaris. Itu di kelas laki-laki itu. Ganas, nama Bapak Ganas. Di kelas laki-laki. Di kelas laki-laki, kalau di kelas perempuan beda lagi. Bawanya stick apa? Stick PS, Pak. Jadi gaya bermainnya itu macam-macam ya. Ada yang gaya komando, gaya perintah, woi baris gitu kan. Kalau di SD menggunakan gaya komando, anak-anak sarianan Kak. Bahaya ya. Betul. Ya, jadi menggunakan kadang-kadang anak-anak lagi baris harus benar-benar ya Bu, apalagi kelas 1 ya. Kalau dimarahi sedikit langsung pundung. Susah kondisikan di lapangan. Susah ngondisikan di lapangan Kak, kalau kelas 1 kadang-kadang lihat benda apa saja sebelum mengarah kepada materi mereka udah nunjuk, "Wih, aya kapal," cenah, "Wih, aya burung," gitu. Kadang gitu. Bikin nangis. Iya, rame ya intinya mah. Ya berbeda. Nah, gaya dulu pernah ada perdebatan waktu saya lagi kegiatan ini. Bagaimana cara unik melakukan pemanasan guru SD dengan guru SMA. Ketika guru SD menggunakan pola pemanasannya yang benar-benar untuk anak-anak gitu dipakai ke anak SMA, justru malah nggak masuk gitu, malah nggak masuk. Justru mungkin sebaliknya, ketika penerapan gaya pemanasan di SMA diterapkan di SD tidak masuk. Jadi memang masing-masing punya jenjangnya gitu, punya tahapannya. Untuk anak SD ini seperti ini, anak SMP seperti ini, SMA seperti ini gitu ya.
Kalau anak-anak SD dikasih lagu Balonku atau lagu itu pasti dia senang. Tapi kalau anak SMA dikasih lagu Balonku, pasti cari cingwae. Kamu anak SMP, SMP SMA nggak bakal ya, nggak bakalan mereka mengikuti instruksi kita untuk menyanyikan lagu itu gitu ya. Makanya paling anak SMP SMA lagunya apa? Paling lagu-lagunya yang DJ gitu kan, yang ada di TikTok segala macam. Mungkin Botol itu cocok minuman, buat Pak. anak-anak SMP SMA gitu ya. Gara-gara sebotol yang gitu, Pak. Anjas. Seperti itu. Jadi memang masing-masing punya tahap. Oke, selanjutnya. Nah, ini 7 karakteristik praktik mengajar yang reflektif. Nah, yang pertama yaitu memilih fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Kemudian yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Kemudian yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Dan terakhir, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Itu adalah 7 karakteristik praktik mengajar yang reflektif. Kemudian analisis cerita. Nah, di sini kakak-kakak kemarin sudah buka modulnya belum? Masih dikunci, Pak. Kemarin nggak bisa dibuka. Belum dibuka ya? Belum ya? Oke. Sekarang kita dibaca dulu deh sepintas ini terkait cerita ini. Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana cara menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menumbuhkan bolanya ke ring basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang keseluruhan kriteria sukses, tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya dan meminta anak untuk saling membantu dan dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Terakhir, pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan, dorongan dan lengan. Mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang disediakan di akhir pelajaran. Setiap murid harus berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Baik, ini adalah kasusnya. Kemudian untuk pertanyaannya, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Hubungkan dengan praktik mengajar PJOK yang Ibu atau Bapak selama ini lakukan. Kemudian apabila Ibu, Bapak menjadi Pak Raga, maka refleksi apa yang akan Ibu lakukan? Ya, silakan. Ditulis di kolom chat saja. Ini yang terakhir ya, sebelum kita akhiri, silakan kakak-kakak semua menjawab pertanyaan yang ada.
Baik, kakak-kakak, untuk pertanyaan yang tadi bisa dijawab nanti di LMS ya. Ada di LMS, nanti kakak-kakak semua sambil dibuka modulnya, silakan dibuka-buka, dibaca pertanyaannya seperti itu dan dijawab. Kemudian jangan lupa terkait tugas-tugas yang dilakukan, diharapkan kakak-kakak semua selalu tepat waktu ya, selalu tepat waktu, jangan sampai deadline. Kalau deadline biasanya nanti di kakak-kakak itu tampilannya berwarna merah, itu akan mengurangi penilaian yang kakak-kakak lakukan. Nah, kayak nanti sekarang nih kakak-kakak mengisi pertanyaan di atas yang tadi disampaikan itu langsung diisi gitu ya, kalau memang ada waktu senggang. Insya Allah kayaknya udah bisa dibuka untuk saat ini untuk LMS-nya, untuk bisa dikerjakan gitu ya. Nanti saya akan selalu pantau, buat yang belum mengerjakan biasanya nanti saya akan kasih chat pribadi supaya segera mengerjakan gitu. Jadi jangan bosan-bosan kalau saya mengingatkan ya, seperti itu. Baik, karena sesuai dengan jadwal ya, tadi kita mulai jam 13:15, sekarang sudah pukul 3 kurang 10 menit kalau di sini ya. Berarti sudah selesai untuk pembelajaran pertemuan kita kali ini. Nanti untuk yang kurang dipahami boleh diobrolkan di kelas. Nah, untuk mempermudah laporan-laporan ya, nanti saya akan tunjuk salah satu buat jadi ketua kelas, boleh? Boleh? Boleh, Pak Wahidin. Pak Wahidin. Siapa yang mau jadi Boleh Pak Wahidin lah. Pak Wahidin boleh. Setuju. Jangan saya. Jangan lagi yang lain. Lanjut Pak Wahidin. Jangan. Poting Pak Wahidin. KBM-na berang di urang mah. Iya ge. Plot. Semangat kakak, semangat. Ya, semangat Pak Wahidin. Pokoknya untuk ketua kelas nanti terkait apa-apa yang perlu dilakukan nanti akan melalui ketua kelas ya. Nanti boleh ketua kelas pertanyaan-pertanyaan yang tidak dipahami boleh dari ketua kelas diajukan langsung ke saya. Gitu. Semangat Pak Wahidin. Kenapa? Semangat Pak Wahidin. Pak Wahidin ya. Anda ini memang Semangat kakak, semangat. Kita tutup dulu rekodnya ya. Selesainya kita tutup dulu supaya nanti Buka bersama. Foto bersama lagi.